Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama pagi ini kita mau menyembah dan memuji nama Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, apakah saudara memiliki sebuah atau bahkan lebih dari satu senjata di rumah Bapak Ibu Saudara? Beberapa waktu yang lalu saya menonton sebuah film, dan di film itu dikisahkan tentang seorang pria parubaya yang memiliki begitu banyak koleksi senjata di rumahnya. Baik itu senjata tajam maupun senjata api, dia punya bermacam-macam tipe dan jenis di rumahnya. Nah, ketika ditanyakan kenapa dia mengoleksi benda yang berbahaya itu, dia kemudian menjawab bahwa itu sebagai bentuk perlindungan dirinya dari serangan musuh atau dari sekedar orang-orang jahat yang ingin menyerang dia dan keluarganya. Jadi mungkin ketika ada musuh yang datang menyerang, atau ada perampok atau ada pencuri yang datang menyerang rumahnya, dia bisa dengan cepat mengambil salah satu dari begitu banyaknya koleksi senjata yang dia miliki itu untuk melumpuhkan orang jahat yang datang menyerang tersebut. Nah, saudara, dari cerita fiktif ini kemudian mengingatkan saya pada sebuah kisah yang dicatat dalam Alkitab kita, yakni kisah yang secara nyata dialami oleh Daud dan orang-orang Israel. Kita tahu bersama bahwa umat pilihan Allah ini ditantang oleh orang-orang Filistin. Bapak Ibu Saudara bisa membaca kisah itu dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-17, dimulai dari ayat yang pertama dan seterusnya, sampai ayat yang ke-11 bahkan seterusnya di sana dicatat dengan sangat jelas. Dikatakan di firman Tuhan bahwa seorang pendekar dari tentara Filistin yang bernama Goliat, waktu itu dia tampil dan menantang umat pilihan Tuhan. Dia mencemooh, dia menghina, bahkan dia menentang mereka. Dengan postur tubuhnya yang wow, dengan perlengkapan senjata perangnya yang lengkap, dicatat dalam firman Tuhan, dari kepala sampai ujung kakinya itu ada penutupnya. Bahkan dia juga membawa lembing di atas bahunya, kata firman Tuhan. Kemudian dia juga memiliki tombak yang katanya seperti pesat tukang tenun. Dengan perlengkapan yang seperti itu juga, bahkan masih ada satu orang yang membawa perisai yang berjalan di depannya. Wah, ini situasi yang sangat luar biasa sekali, saudara. Siapa yang berani melawan kira-kira jika situasinya seperti itu? Baru tinggi badannya si Goliat ini saja, dicatat di ayat yang keempat, itu 6 hasta sejengkal. Saya coba kalkulasikan 6 hasta sejengkal ini kira-kira berapa. Saudara, 1 hasta itu sama dengan 45 cm. Jadi kalau dia 6 hasta berarti 6 kali 45 itu hasilnya 270 cm. Ditambah dengan sejengkal, maka tinggi Goliat ini kira-kira mendekati atau hampir 300 cm atau sama dengan 3 meter. Wah, ini ukuran seorang raksasa memang, saudara. Nah, dalam keadaan yang menurutnya begitu kuat dan hebat itu, muncullah sikap menganggap enteng. Dia menganggap dan memandang sebelah mata kepada barisan umat Allah. Dan menghadapi situasi ini, saudara, orang Israel menjadi sangat takut. Ayat 11 mencatat itu, Saul menjadi sangat ketakutan dan cemas sekali. Ini sikap yang manusiawi memang, saudara ya. Waktu ada Goliat di depan kita, siapa yang tidak gentar? Bahkan postur badan yang begitu besar, senjata dan alat perangnya yang begitu lengkap, plus ada pengawalnya pula. Jelas pihak yang menjadi lawan tanding pasti akan ketakutan menghadapinya. Secara manusiawi ini bukan lawan tanding yang seimbang sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi kemudian apa yang terjadi pada kisah ini? Situasi ini kemudian berubah ketika Tuhan turun tangan. Yang tadinya orang Israel begitu ketakutan dan begitu cemas, tapi ketika Tuhan turun tangan, orang-orang yang tadinya mencemooh mereka justru yang sekarang menjadi gemetaran ketakutan. Kok bisa, saudara? Ya bisa karena Tuhan kita bergerak dengan cara-cara yang ajaib yang di luar dari batas pemikiran kita. Kita tahu di kisah ini Tuhan memakai Daud untuk mengalahkan Goliat, si pendekar raksasa itu. Siapa Daud, saudara? Daud adalah anak bungsu Isai yang waktu di situasi ini dia belum menjadi seorang prajurit perang, apalagi seorang raja. Waktu itu Daud masih sangat muda, dia masih kemerah-merahan dicatat dalam firman Tuhan. Bahkan pekerjaannya hanya seorang gembala kambing domba, kata firman Tuhan. Dan Tuhan pakai Daud yang muda ini, yang begitu kecil pula badannya, sampai-sampai baju perangnya Saul tidak muat waktu itu ketika dikenakan oleh Daud. Tuhan pakai orang yang muda dan kecil ini untuk mengalahkan si raksasa yang menentang barisan umat Allah yang hidup.
Lawan tanding yang sangat tidak seimbang itu Tuhan pakai, dibuat Tuhan berbalik kondisinya. Yang kuat dan besar justru ditaklukkan oleh yang tadinya begitu kecil dan yang dianggap enteng, dianggap sebelah mata oleh barisan lawan tandingnya mereka. Bahkan yang lebih tidak masuk akal lagi Bapak Ibu Saudara, ketika Daud berhadapan dengan Goliat ini, Goliat dia begitu lengkap dengan senjata dan alat-alat perangnya. Sedangkan Daud dia hanya bermodalkan umban dan batu. Tapi hasilnya Goliat yang lengkap itu justru jatuh terjerumus ke tanah. Bahkan di ayat yang ke-50 di 1 Samuel pasal yang ke-17 ini dicatat bahwa Daud mengalahkan dan membunuh Goliat tanpa pedang di tangannya. Yang lengkap dengan senjata, yang lengkap dengan alat perang dan alat perlindungan diri, tadi dicatat di ayat yang pertama, justru ditaklukkan oleh yang tanpa alat perang dan tanpa alat perlindungan diri sedikit pun. Itulah Tuhan kita Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Bukan soal lengkap atau tidaknya alat perang Daud, tapi siapa yang jadi backingannya Daud yang menyertai dia ketika dia berperang. Bukan seberapa hebatnya senjata dan alat perang, tapi hebatnya Allah yang berperang itu. Saudara, perhatikan kunci kemenangan Daud di ayat yang ke-45 di 1 Samuel pasal yang ke-17 ini. Ayat yang ke-45 dicatat di situ bahwa tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Inilah senjata yang paling hebat yang Daud punya dan yang dia pakai waktu itu untuk melawan si Goliat raksasa yang menentang mereka. Nama Tuhan. Saudara, ini pesan firman Tuhan yang begitu kuat bagi setiap kita pada pagi hari ini. Menghadapi peperangan di kehidupan kita, pakailah senjata yang terhebat yang kita miliki, seperti yang Daud pakai ketika dia menghadapi peperangan melawan Goliat itu. Apapun situasi dan kondisinya, nama Tuhan adalah senjata yang paling hebat. Jangan terlalu sibuk dengan segala apapun yang ada di sekitar kita. Jangan terlalu sibuk mencari dan membawa ataupun yang mengandalkan yang lain di sekitar kita. Yang utama dan terutama, bawa senjata yang terampuh dan terhebat. Bawa nama Tuhan. Saudara, itu sungguh-sungguh senjata terhebat dan tiada tandingannya. Apa Goliat-Goliat kita sekarang? Saya mungkin tidak tahu Goliat apa yang sementara saudara hadapi dalam kehidupan masing-masing pribadi kita. Persoalan dan pergumulan hidup kah? Kebutuhan yang harus segera dipenuhi hari ini? Atau sakit penyakit yang menggerogoti tubuh kita? Atau konflik dalam rumah tangga kita yang tidak kunjung-kunjung selesai? Atau apapun yang kita hadapi? Pesan dari firman Tuhan hari ini, hadapi Goliatmu dengan nama Tuhan. Karena kalau Tuhan yang berperang untuk setiap kita, tanpa ada senjata apapun, tetap jadi pemenang. Karena bukan kita, tapi Dialah yang berperang untuk kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari tundukkan kepala dan kita satu di dalam doa. Terima kasih kepada Tuhan yang berperang untuk setiap kami. Menghadapi situasi dan kondisi apapun di hidup kami. Ajar kami mengandalkan Tuhan yang berperang bagi setiap kami. Ajar kami untuk membawa nama Tuhan di setiap langkah kami. Maka kami akan melihat pertolongan dan pembelaan Tuhan. Bahkan kemenangan yang dijanjikan oleh Tuhan itu jadi milik dan bagian hidup kami. Terima kasih banyak untuk firman-Mu hari ini Bapa. Meteraikan dalam kehidupan setiap kami umat-umat-Mu supaya kami akan terus mempercayai Tuhan yang bertindak, yang berperang bagi setiap kami. Kami mulai hari ini bersama dengan Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan membimbing setiap langkah-langkah kami. Tuhan mengerjakan perkara-perkara yang heran dan ajaib di sepanjang hari ini untuk hidup kami. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.